menggulung gitu ya, kan nggak bisa disuruh buka mulut, jadi kita akan cek pakai tong stetol ya. Terus pasien dengan masalah saluran cerna bagian atas ya, lalu pasien dengan kesulitan menelan ya, misalkan ada pasien-pasien yang mungkin sakit itu ya dan tidak bisa menelan, itu dianjurkan untuk menggunakan NGT. Lalu pasien pasca bedah mulut, faring dan esofagus, pasien yang mengalami hematemesis atau perdarahan ya, perdarahan di perut. Terus pasien mengalami hipointoksikasi fosfat organik ya, atau keracunan ya. Lalu kita lihat ada ukuran selangnya. Sebelum kita melakukan tindakan pemasangan NGT, kita harus pastiin dulu ya selang yang mau dipakai ukuran berapa ya. Kalau ukuran selang NGT teman-teman bisa baca ya, yang orang dewasa ukurannya 16 sampai 18 ya. Terus pada anak-anak 12 sampai 14. Itu teman-teman nanti bisa lihat ini bungkusan selang NGT-nya. Nanti lihatnya di sini ya. Ini nomor 16, berarti bisa digunakan untuk orang dewasa, 12 anak-anak. Ya, semakin kecil nomornya, semakin kecil ukuran selangnya. Ya, ini bisa pada beli ukurannya 5 ya. Ini 8. Ya, jadi nanti dicek aja ya. Selain disesuaikan dengan teori gitu ya, dewasa ukurannya 16 sampai 18, juga disesuaikan dengan lubang hidung ya. Jadi jangan memaksakan dia usianya dewasa. Dewasa tuh 16 sampai 18, tapi pas lihat hidungnya kecil banget ya. Jadi jangan memaksakan ukuran 16 18. Bisa menggunakan ukuran lebih kecil asalkan tidak ya, sesuaikan saja dengan ukuran lubang hidungnya ya. Jadi jangan terfokus sama teorinya ya. Lalu nanti akan ada cara pengukuran panjang NGT-nya ya. Kita ukur aja sekarang, kita cobain ya. Sebelum melakukan tindakan nanti pengukurannya prosesnya saat melakukan tindakan ya. Ini saya jelaskan dulu saja cara mengukurnya seperti apa ya. Nanti teman-teman bisa gulung selangnya ya, jangan gini-gini ya, selangnya jangan diambai-ambai. Prinsip dari NGT apa? Bersih ya, bukan steril. Tapi bukan berarti kalau prinsipnya bersih kita ngasal, enggak ya, tetap menjaga kebersihan dari selang itu sendiri ya. Jadi cara mengukurnya adalah ada 2 cara mengukur selang itu adalah yang pertama dari hidung, jangan ditempel gini ya, ditempel ke hidung ke telinga jangan, tapi tetap pertahankan supaya tidak kena. Dari hidung kita tarik ke telinga ya, dari hidung ke telinga, dari telinga kita akan tarik ke prosesus sipoidius ya, tarik ke prosesus sipoidius. Nah, itu cara mengukur pertama ya. Nanti teman-teman bisa tandai di sini pakai plester, ataupun sebenarnya ada yang bilang pakai spidol permanen boleh gitu ya, tapi lebih baik pakai plester atau enggak di selangnya itu sudah ada ukuran ya. Nanti teman-teman bisa lihat, nanti kan coba masing-masing itu ada ukuran 55 cm ya. Di sini udah ada titik 1 berarti 60 cm ya. Terus itu cara pertama. Nah, cara kedua dari dahi ke hidung ke prosesus sipoidius, tapi biasanya lebih pendek sih ya. Nah, ada tandanya juga di sini ya. Setelah diukur baru nanti dipersiapkan lagi ya, dimasukin lagi karena kan bersihnya bersih. Dan tapi nanti pakai sarung tangan ya. Oke. Nanti cara memastikan ya, kita akan sambil berjalan aja ya. Nah, setelah itu kita siapkan alat apa saja yang akan digunakan. Yang pertama selangnya benar ya. Pertama pasti selangnya dulu yang disiapin ya. Selangnya, setelah itu squid ukuran 50 ya, karena ini untuk pengecekan, nanti sama sekalian untuk pemberian nutrisi, sonde ya, sonde. Terus stetoskop ya, untuk memastikan nanti mengecek sudah masuk atau belum ya ke saluran pencernaan. Ada kom juga sama untuk mengecek, ada gel ya untuk melumasi selangnya ya supaya tidak iritasi, ada perlat ya. Lalu ada cotton bud untuk membersihkan hidung kalau misalkan hidung pasiennya kotor ya, jadi dicek dulu nanti di awal. Ada plester, ada bengkok, lalu di box steril, seharusnya box steril ini ya.
ada gunting, ada tisu, ya, ada pen light, ada tong spatol, ya. Boleh juga di sini ditambahkan aquades. Nanti kita bisa mengecek dengan beberapa cara, ya. Terus untuk safety kita, ya, ada sarung tangan dan ada barak shot, ya. Sebelumnya mungkin lebih enak kita siapkan dulu plaster, ya. Untuk plaster kita siapkan 2 aja cukup, ya. Sesuaikan aja ya ukurannya, ya. Terus tanyakan juga pasiennya alergi plaster atau tidak, ya. Maksudnya alergi plaster ini atau tidak. Kalau alergi berarti kan ada hipafixin yang putih, itu bisa pakai itu juga, ya. Kalau saya, ya, menyiapkan plasternya atau bagusnya sih menyiapkan plasternya ukuran besar seperti ini satu, terus nanti kita gunting, dibelah bagi 2. ya, dibagi 2 tapi tidak sampai ujung, ya. Nah, sampai sini aja nih, jadi dipotong 2 gini, ya. Nanti untuk apa? Fiksasi yang silang, yang kuku-kuku. Nah, yang satu lagi jangan ukuran besar, ukuran kecil aja. Pendek-pendek aja sih, karena ini daerah muka, ya. Jadi asal nggak catching gitu kalau semua plaster ditempel-tempel di muka gitu, ya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan, ya. Cukup 2 plaster. Oke, setelah itu kita akan mulai. Yang pertama apa? Tutup sampiran. Langsung inform konsen. Selamat siang, Bu. Saya Suster Mary. Saya hari ini yang berdinas dari jam 7 sampai jam 2. Ibu benar dengan Ibu A, ya. Ibu, saya boleh ngecek gelang pasiennya, menyesuaikan. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan instruksi dokter, hari ini Ibu akan dilakukan pemasangan selang NGT atau selang yang dimasukkan dari hidung sampai nanti ke lambung Ibu, ya. Tujuannya untuk apa? Kemarin kan Ibu mengeluh tidak bisa menelan, jadi Ibu nggak bisa makan, ya. Untuk membantu makanan bisa masuk ke dalam tubuh Ibu, kita akan melakukan pemasangan selang, ya. Nanti kalau sudah nanti akan tidak nyaman, ya Bu, tapi mohon kerjasamanya, ya Bu, ya. Kalau tidak nyaman Ibu tarik nafas dalam, nanti ya, mohon bantuan untuk menelan, ya. Oke, baik Ibu bersedia? Ya, baik. Kalau bersedia saya izin untuk mempersiapkan alatnya dulu sebentar, ya Bu, ya. Lalu cuci tangan, ya. Kamu bolongan, ya. Dari tadi udah cuci tangan, nggak kering, ya. Lalu pakai barak shot. Pakai barak shot. Setelah itu pakai handscoon, ya, karena kalau pandemi semua di awal pakai handscoon, ya. Boleh nanti di tengah-tengah ganti kalau misalnya memang handscoon ketersediaannya masih banyak, ya. Tapi biasanya karena prinsipnya bersih, kita langsung pakai handscoon, ya. Handscoon yang pertama kita akan lakukan adalah pengecekan lubang hidung. Teman-teman, kalau misalnya nanti ada yang kelewat, ya, boleh diingatkan, ya. Apalagi di sini udah ada yang pernah masanginnya. Tapi hati-hati, ya, pemasangan NGT itu ada yang mau, ada yang tidak. Kalaupun memang awalnya mau, saat kita masukin baru setengah, biasanya ada penolakan dari pasien, sakit, ya. Jadi benar-benar harus siap kalau pemasangan NGT mah beda sama infus, ya. Sakitnya sebentar. Kalau NGT kan tetap di situ, ya, ada rasa tidak nyaman. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji lubang hidung klien. Ibu, saya udah datang lagi. Saya cek dulu, ya Bu, ya, hidung sebelah mana yang akan kita masukkan selangnya, ya. Ibu lagi pilek? Enggak, Neng. Atau lagi mampet hidungnya? Enggak, ya. Oke, kalau misalnya enggak, saya coba cek dulu, ya Bu, ya. Cek pertama udah kebersihannya, ya. Dicek lubang hidung kanan, lubang kiri. Kalau misalnya memang kan kotor, ya, kalau kotor kita bersihkan pakai atau enggak, ya, atau enggak boleh pakai tisu juga boleh, ya. Dibersihkan dulu, ya. Ibu, maaf, saya bersihkan dulu hidungnya, Bu, ya. Saya dibersihkan.
Lalu kita cek jalan nafasnya. Ya, ibu punten, saya akan tutup hidung sebelah kiri, ibu hembuskan nafasnya. Saya tekan hidung sebelah kanan ya Bu ya. Bandingkan mana yang lebih kencang hembusannya. Nah, yang dimasukkan ke yang hembusan paling kencang karena logikanya adalah saluran nafasnya lebih lancar dibandingkan yang tidak kencang. Ya. Kita anggaplah yang sebelah kanan yang lebih kencang ya. Ibu nanti akan saya masukkan selangnya di sebelah kanan ya Bu ya. Ya. Atau enggak boleh tanyakan ibu mau dimasukin ke selang sebelah mana, terus kita cek juga gitu ya. Takutnya kalau kita memaksakan ke lubang hidung yang memang sedang tersumbat atau hembusan napasnya lebih sempit gitu ya, lebih kecil, takutnya memang ada pembengkakan gitu ya, nanti malah ada perdarahan kita maksakan masuk ya. Hidung sebelah kanan kita akan masukkan, lalu kita siapkan selang ya. Ada yang kelewat kah? Ya, ada yang kelewat kah? Ingat sendiri ya. Oke, boleh pakai perlak ya, ataupun kalau tidak ada perlak di rumah sakit kan jarang ya ketersediaan perlak kecil seperti ini, boleh pakai handuk pasien ya, atau ada dua-duanya bisa lebih bagus ya. Pakai perlak, selanjutnya kita pakai selang ya, kita siapkan selangnya. Oke, ada gel ya, gel ini nanti kita akan taruh ke ujung selangnya. Boleh gelnya dimasukkan, ditaruh dulu ke kasa ya. Anggaplah ini kasa ya, bisa taruh di bak steril, terus kita ya, kita siapkan di sini. Boleh juga nanti langsung dipencet dari pastanya ke ujung selang. Kita siapkan selangnya, kita pakai ukuran yang 12. Kita ukuran yang 12 ya. Ya, tetap pastikan tidak mana-mana. Kalau saran saya sih gulung di tangan yang tidak dominan, karena nanti tangan yang dominan akan mendorong selangnya ya, karena tidak dominan di sebelah kiri, jadi saya gulungnya di sebelah kiri ya. Nanti karena saya akan masukinnya pakai selang kanan. Terus setelah itu diukur, tadi kan sudah diukur ya, caranya tahu ya, dari ujung hidung ada dua cara ya. Biasanya sih pakainya dari ujung hidung ke telinga, ujung hidung ke telinga, dari telinga ke prosesus Wedus ya. Tadi sudah diukur, ukurannya adalah 60, anggaplah 50 ya, 50 di titik sini. Nanti digulung lagi ya. Setelah diukur, karena pasang sarung tangannya sudah di awal ya, berhubungan dengan pandemi, semuanya di awal, lalu kita olesi dengan gel. Nih, olesinya gimana Bu? Sampai di ukuran 50 cm? Enggak ya, cukup di ujungnya aja, karena nanti saat masuk itu otomatis akan melumuri semuanya ya. Ini kita kasih ujungnya, bolehlah berapa senti gitu ya. Nih, setelah itu baru kita masukkan. Kalau nggak ada gel pakai apa Bu? Bisa pakai air ya, yang penting ada pelumas yang membasahi. Sebelum dimasukkan apa dia harus posisi pasiennya? Posisi semipolar bagusnya ya. Cuman nanti saat memasukkan itu ada, pertama pasiennya agak ditundukin dulu gitu ya, tundukin ya. Bu, punten, kalau pasiennya sadar kita bisa instruksikan saja, tapi kalau pasien tidak sadar diangkat ya kepalanya, terus ditundukin dulu ya, terus masukin. Bu, saya masukkan selangnya ya Bu ya, masukin. Nanti setelah sampai ke sini ya, di sini jangan dulu langsung dimasukin semuanya ya, sambil dilihat respon. Kita sudah masuk agak 10 sentian, terus kita cek pakai tong total ya, buka mulutnya. Kalau pasien tidak sadar, kalau pakai pasien sadar tuh udah ngeh aja, neng ini nyangkut kan ya. Terus dicek menggulung atau tidak. Kalau menggulung kita tarik lagi ya, baru kita masukin lagi ya.
Kalau menggulung tuh di dalam, jadi nggak belum masuk ke dalam saluran pencernaan, kan menggulung tuh di dalam, di pas mau nelen, ya itu tarik lagi, baru nanti kita masukin lagi. Tapi istirahatkan dulu ya, jangan tarik ulur gitu ya. Gulungnya lidah. Ngegulung ini selangnya. Selang. Oh, ada kelihatan. Kelihatan ya kalau misalnya dibuka. Kalau pasien ini nanti juga instruksikan kepada pasien jangan ditahan, kan ada yang menahan ya, Iya. gini banget. Nah itu biasanya nggak masuk langsung, selangnya ngegulung aja di dalam mulut ya. Itu kalau ngegulung nanti harus kita tarik lagi baru kita masukkan, dan instruksikan ke pasiennya, Bu jangan ditahan, Bu jangan ditahan, jangan dipaksakan, jangan ditolak ya. Nah nanti kalau misalkan memang sudah aman nih nggak ngegulung, nah setelah masuk itu baru kita instruksikan ibu untuk menelan ya. Pasien menelan, Bu bantu telan ya Bu ya, nelen sambil masuk, nelen Bu, telan Bu, telan sampai ukuran yang tadi ya 50 cm, telan Bu ya Bu, telan Bu, mentok ya. Kalau pada Arpenta mentok ya, tapi kalau pada orang masih tetap bisa masuk ya. Masukin sesuai dengan ukuran yang tadi sudah diukur 50 cm, ini masih jauh tapi udah mentok ya, nggak apa-apa ya. Sudah selesai masuk, lihat responnya ya. Bu nggak nyaman ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya, tarik nafas dalam ya Bu ya. Setelah itu disimpan dulu. Setelah itu kita lakukan pengecekan sudah masuk atau belum ke lambung ya, atau ke gastrik. Nah di sini ada anjuran kalau misalkan terlihat gitu ya pasien itu ada keinginan untuk muntah, berhentikan dulu ya. Berarti itu udah ada respon nggak enak gitu ya di saluran pencernaannya, berhentikan dulu tapi nanti dimasukkan lagi. Tapi kalau misalkan dilihat batuk-batuk, pasiennya itu tarik, karena yang masuk bukan ke saluran pencernaan ya. Kalau batuk berarti ada respon masuk ke saluran pernapasan ya, ditarik berarti. Apalagi kalau misalnya udah mulai ungu tuh, wah itu udah masuk ke saluran pernapasan, tarik berarti udah salah itu masuknya ya. Terus sekarang kita akan lakukan pengecekan ya. Pengecekan ini sudah masuk atau belum ke lambung. Caranya ini ada spek 50 cc ya. Kita tarik udara 20 cc ya. Nanti kita siapkan. Yang pertama boleh kita cek dengan Aquades ya. Nanti kita masukkan air ke foam. Terus kita cek. Kita buka, celupin ke air. Kalau misalkan tidak ada gelembung udara, berarti itu sudah masuk ke lambung. Tapi kalau dimasukin ada gelembung udara kayak akuarium, berarti itu masuknya ke pernapasan. Tarik, cabut ya, berarti salah masuknya. Itu cekan pertama. Cek yang kedua itu dengan cara tadi udara ya. Ini kita boleh ini dulu ya, 20 cc udara dimasukin. Terus kita pasang stetoskop ya. Terus kita letakkan di sudah ada, masukin baru lambung. Ke lambung. Sebelah mana? Kiri ya, sebelah kiri ya. Nanti langsung kita tekannya jangan pelan-pelan ya, tapi tekan langsung. Ini 20 cc ya, langsung kita tekan. Nanti kalau ada bunyi dup ya, dup gitu kayak angin masuk ke dalam, nah itu berarti sudah masuk ke lambung. Tapi kalau nggak ada kedengaran apa-apa berarti tidak masuk ke lambung. Aman tapi Bu kalau udara masuk. Aman kan, nanti dia pelatus ya kan, masuknya saluran pencernaan bukan ke saluran yang lain ya, aman. Terus itu untuk cara kedua ya. Ada juga cara ketiga, kita tarik tapi pelan-pelan. Yang akan keluar cairan lambung atau asam lambung. Kalau misalnya memang dia ada kelebihan asam lambung, biasanya langsung keluar. Warna kuning kah gitu ya, atau hijau kah ya. Ditarik sedikit aja gitu ya. Sebenarnya sih nggak harus sampai pengecekan asam basahnya kelihatan ada cairan kuning atau cairan hijau berarti sudah masuk ke lambung, karena kalau ke paru-paru tidak akan ada cairan. Normalnya paru-paru nggak ada cairan ya. Nah kalau misalkan memang mau memastikan itu asam lambung atau bukan, juga bisa ditarik sampai sini, sampai ke spetnya. Nanti ditaruh ke foam ya, foam kosong ya, bukan foam isi air. Foam kosong dimasukkan, dicek pakai lakmus. Teman-teman tahu lakmus ya? Iya. Ya, terus nanti dicek kalau misalnya lakmus biru berubah jadi merah berarti asam. Ya berarti benar itu asam lambung ya. Sudah dipastikan dia masuk ke lambung. kita
cara pengecekan, 3 cara pengecekan. Tapi yang bisa digunakan adalah tadi ya dengan udara ataupun dimasukin ke air belum atau enggak. Ya kalau pakai lakmus itu jarang. Ya, setelah selesai, karena di sini diindikasikannya langsung makan gitu ya, sebelum makan kita pasang dulu plester ya. Setelah selesai ibu, selangnya sudah masuk, saya akan pasangkan plester ya bu ya. Sebelumnya bersihkan dulu ya area hidung yang dimasukin selangnya, takutnya saat pemasukan selang itu ada ingusnya atau ada kotoran yang memang terdorong jadinya keluar ya. Dibersihin dulu karena kita kan mau nempelin plester ya, takutnya kalau basah. Terus ini ada beberapa orang yang memang suka keringatan di hidung ya, itu harus dipastikan ya. Jadi mungkin tiap hari dicek, takutnya nanti lepas ya. Jadi ganti plester, dielap gitu ya. Setelah dielap boleh pakai tisu ataupun alcohol swab juga boleh ya, sekalian membersihkan bakterinya. Lalu kita plester. Nah pertama pakai plester nih ya. Ini udah gak nempel lagi. Yang ininya ditaruh di atas hidung ya, terus kita putar nempelinnya ya, yang kanan ke kiri ya. Ini putar ke kanan sama ke kiri, pastikan tidak menutup lubang hidung ya, yang kanan ataupun yang kiri. Ini sudah terfiksasi dan jangan terlalu keras. Kalau keras akan ada penekanan, nanti takutnya diruptur ya, nanti merah lama kelamaan lunak gitu jadinya borok ya, jadi jangan terlalu menekan. Setelah itu difiksasi lagi ke area pipi nih ya. Kalau misalnya dimasukinnya di kanan berarti ke pipi kanan ya, jangan ke pipi sebaliknya. Selesai ya, ibu sudah selesai. Karena makanan juga udah datang, sekalian kita makan ya bu ya, sekalian kita pemberian gitu. Nah pemberian makan itu yang pertama kan ini masih kosong ya, kita masukkan dulu apa, air putih ya. Sama seperti teman-teman kalau makan, mau makan minum dulu ya. Minum dulu, masukkan dulu. Kita pakainya seperti ini ya, pas ya. Masukkan air dulu, misalkan 10 cc atau 5 cc gitu ya. Nah saat dimasukkan itu jangan sampai habis udara masuk lagi ya, sisakan sekitar 2 cc ya, sisakan 2 cc. Pokoknya jangan sampai selang ini kosong atau terisi udara. Saya langsung giniin, udah sampai sini langsung dilipat ya, biar dia tidak turun lagi. Lipat, baru nanti kita masukkan makannya ya. Makannya boleh, maksudnya jangan langsung penuh, jangan ya. 5 cc, tambahin lagi 5 cc. Pokoknya jangan sampai kosong aja selangnya. Terakhir kita masukkan air lagi. Ya, bilas. Sekalian membilas, sekalian memberikan minum pasien. Ya. Nanti setelah beres ya, tetap nggak boleh sampai habis ya, nggak boleh sampai ada udara. Sampai airnya sisa segini langsung kita tutup, kita buka. Ya. Buka langsung kita tutup. Kunci. Itu beres. Taruhnya ke atas ya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti kena tangan, kena apa, nanti takutnya kebuka ya. Sebenarnya ada klemnya ya, bisa pakai klem tapi kan ribet gitu ya. Ini versi simpel, atau juga bisa pakai speed lebih kecil ya, nanti ditempelin aja speed lebih kecilnya di situ ya. Ini kan speed lebih besar, taruh di atas. Selesai ya, nanti dikonfirmasi lagi ke pasien. Ibu, pemasangan selang makannya sudah selesai. Jadi nanti saat ibu makan akan ada perawat datang untuk memberikan makan lagi per selang ya bu ya. Baik, sekarang ibu istirahat. Kalau ada apa-apa ibu boleh panggil saya di ruang perawat. Terima kasih ya bu atas kerjasamanya. Saya permisi, selamat siang. Keluar ya, buka lagi sampiran, cuci tangan, bereskan alat. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan?